Peter sedang tidur di kamarnya ketika dia tiba-tiba mendengar suara aneh dari dinding. Pada awalnya, dia menganggap itu sesuatu yang tidak serius, jadi mencoba kembali untuk tidur. Namun, suaranya semakin keras dan Peter terbangun kembali. Terlihat ketakutan. Suara itu terus terdengar. Dan karena takut, Peter bangkit dari tempat tidurnya dan menatap ke dinding tempat asal suara tersebut. Masih bertanya-tanya apa yang menyebabkan suara itu, Peter mendekat dan menggedor-gedor dinding. Anehnya, dia juga mendengar suara serupa dari dinding. Dia berlari keluar dari kamarnya dan diam-diam memasuki kamar orang tuanya. Peter membangunkan ibunya Carol dan memberitahunya bahwa dia mendengar suara aneh yang berasal dari dinding. Saat Carol mencoba memahami apa yang dikatakan anaknya, ayah Peter, Mark, juga terbangun. Karena Peter tampak ketakutan, Carol pergi bersamanya ke kamarnya untuk memeriksa apa yang mungkin terjadi. Peter menunjuk ke dinding tempat dia mendengar suara itu dan Carol mendekat. Namun, dia tidak mendengar apapun. Dia kemudian memberitahu Peter bahwa mungkin karena rumah mereka sudah tua, kemungkinan besar dia mendengar suara tikus dari dinding. Keesokan paginya, bus sekolah tiba untuk mengantar Peter ke sekolah. Saat hendak memasuki bus, dia disandung oleh teman sekelasnya bernama Brian. Meski melihat Peter terjatuh ke tanah, Brian malah memberitahu Peter bahwa dia akan lebih menindasnya saat jam istirahat. Saat mereka sampai di sekolah, Peter adalah satu-satunya siswa yang tidak bermain-main sebelum kepala sekolah masuk. Dia memperkenalkan guru pengganti baru bernama Miss Devin, yang kini akan bertanggung jawab atas kelas. Nona Devi tampak sangat bersemangat dalam mengajar di kelas tersebut, dan pidato perkenalannya membuktikan hal tersebut. Saat jam istirahat, Nona Devi mulai mendekorasi kelas untuk Halloween, yang waktunya 1 minggu lagi. Meskipun semua temannya sudah istirahat, Peter tetap di kelas. Kemungkinan besar dia takut ditindas oleh Brian lagi. Nona Devin melihat bahwa hanya Peter satu-satunya yang ada di kelas dan tampak khawatir. Dia bertanya kepadanya mengapa dia tidak bergabung dengan yang lainnya saat istirahat. Peter bilang mereka tidak menyukainya. Sang guru memberitahu Peter bahwa itu bukan masalah, dan dia bisa tetap berada di kelas dan membantunya mendekorasi. Dia bertanya kepada Peter akan menjadi apa saat Halloween. Peter bilang dia tidak tahu. Jadi sang guru pun menghiburnya dan mengatakan masih banyak waktu untuk memikirkannya. Saat mereka berbicara, Peter tiba-tiba dikejutkan oleh seekor laba-laba di mejanya. Namun, sang guru membantunya untuk menyingkirkan laba-laba tersebut dan memberikan rasa aman kepada Peter. Sesampainya di rumah, Peter bertanya kepada orang tuanya apakah dia boleh berdandan untuk pesta Halloween. Dia mengatakan ingin mengalaminya seperti anak-anak lain di sekolahnya. Ibunya sepertinya tidak senang dengan pertanyaan ini dan meminta Peter untuk tidak memikirkannya. Melihat Peter yang sedih dengan tanggapan Carol, Mark menceritakan kepada Peter sebuah kisah tentang seorang gadis yang hilang beberapa tahun yang lalu pada hari Halloween di lingkungan yang sama dengan tempat tinggal mereka. Hal ini membuat Peter takut, namun orang tuanya meyakinkannya bahwa mereka akan memastikan dia tidak akan hilang. Di malam hari ketika dia sedang tidur, Peter kembali mendengar suara dari dinding memanggil namanya. Hal ini membuatnya sangat takut dan dia berteriak agar ayahnya datang. Saat sang ayah memasuki ruangan, Peter memberitahunya bahwa dia mendengar sesuatu lagi. Sang ayah sepertinya tidak mempercayai hal ini dan menganggap Peter mempunyai imajinasi yang sangat tinggi. Untuk membuat Peter merasa lebih nyaman, dia mendekat ke dinding untuk melihat apakah dia bisa mendengar sesuatu. Setelah beberapa saat, dia tidak mendengar apapun. Sang ayah mengatakan bahwa jika ada sesuatu di sana, maka itu adalah tikus. Jadi bersama-sama mereka menuju ke gudang. Dia kemudian menunjukkan kepada Peter racun tikus yang rencananya akan digunakan untuk membunuh tikus yang ada di balik dinding. Peter mengambil racun itu dan saat dia menciumnya, dia bilang baunya seperti kayu manis. Sang ayah mengatakan kepadanya bahwa dia dapat menggunakan hal itu sebagai pelajaran, bahwa tidak semua hal semanis kelihatannya. Sang ayah kemudian mulai menaruh racun tikus itu ke sela-sela dinding di kamar. Dan Peter penasaran ingin tahu apa yang terjadi pada tikus-tikus itu setelah mereka memakannya. Sang ayah memberitahunya bahwa tikus-tikus itu akan mati. Dan Peter terlihat sangat sedih. Melihat hal tersebut, sang ayah meyakinkan Peter bahwa memiliki tikus di dalam rumah bukanlah hal yang baik dan dapat menyebabkan penyakit.
Dia juga menyebutkan bahwa mereka mungkin mengeluarkan suara yang membuat Peter tidak bisa tidur. Tapi dia masih terlihat sedih, dan sang ayah memberitahunya bahwa terkadang orang harus mengambil keputusan sulit untuk melindungi keluarganya. Keesokan harinya, Nona Devin membacakan cerita seram di depan kelas, sementara anak-anak menggambar sesuatu untuk Halloween. Saat dia melewati meja Peter, dia melihat Peter menggambar sesuatu yang cukup meresahkan. Dia menggambar tentang seseorang yang berada di dalam ruangan dan meminta bantuan. Sang guru prihatin dengan hal ini dan pada hari itu juga memutuskan untuk pergi ke rumah Peter. Dia mengetuk pintu dan Carol menjawabnya. Setelah memperkenalkan diri, sang guru bertanya apakah Peter baik-baik saja. Dan Carol mengatakan tidak ada yang salah dengan anaknya. Dia kemudian menunjukkan gambar itu kepada Carol, tapi Carol menganggap kabar itu tidak serius. Dia mengatakan kalau anaknya memiliki imajinasi yang sangat tinggi, yang terkadang membuatnya melakukan hal-hal yang tidak terduga. Setelah Nona Devin pergi, Carol membawa gambar itu kepada Peter untuk mendapatkan penjelasan. Peter bilang itu hanyalah gambar, tapi Carol beranggapan kalau Peter meminta bantuan kepada orang asing. Peter terus mengatakan bahwa itu hanya gambar yang menakutkan dan tidak ada yang serius. Sebelum dia meninggalkan kamarnya, Carol memberitahu Peter bahwa imajinasinya yang tinggi mungkin akan membuatnya mendapatkan masalah suatu hari nanti. Malam itu Peter kembali mendengar suara dari dinding. Suaranya terdengar seperti suara seorang gadis, dan dia memberitahu Peter bahwa dia hanya ingin mengobrol dan berteman. Peter meyakinkan dirinya kalau suara itu hanyalah imajinasinya. Namun, gadis itu mengatakan bahwa dia nyata. Dan jika Peter tidak menginginkan seorang teman, dia akan berhenti mencoba berbicara dan pergi. Peter merasa bersalah karena terdengar kasar dan dia setuju bahwa siapapun bisa menjadi temannya. Keesokan harinya, Peter sedang mengecat labunya di sekolah. Ketika sang guru mendekat untuk memujinya, dia diam-diam mengatakan kepadanya bahwa lukisan Peter adalah favoritnya. Dari tempat duduknya, Brian terlihat iri dengan perhatian khusus Miss Devin kepada Peter. Dan saat sekolah selesai, Peter masih terlihat senang dengan komentar gurunya sambil membawa labunya. Namun, entah dari mana Brian muncul dan menindas Peter lagi. Dia tidak hanya mengolok-oloknya, namun juga meremukan labu Peter. Peter terlihat sedih dan mulai menangis di kamarnya sesampainya di rumah. Saat dia membutuhkan seorang teman, suara dari dinding mulai menghiburnya. Peter bercerita tentang Brian dan saat itu juga, suara itu mulai memberikannya nasihat yang sangat buruk kepada Peter tentang bagaimana dia perlu menunjukkan kepada Brian bahwa dia tidak bisa ditindas. Keesokan harinya di sekolah, Brian membawa labu yang dicat jelek untuk diberikan kepada Peter sebagai permintaan maaf. Namun, gambarnya kurang bagus dan siswa di kelas menertawakannya. Peter mulai mengingat hal-hal yang diajarkan oleh suara dari dinding tentang bagaimana Brian tidak akan pernah berhenti jika dia tidak diberi pelajaran. Setelah kelas usai, Peter mengikuti Brian dan mendorongnya menuruni tangga. Brian terjatuh dan kakinya patah. Karena kejadian itu, Carol diundang oleh kepala sekolah untuk membahas mengenai apa yang dilakukan Peter. Carol berusaha membela Peter dan mengatakan mungkin dia tidak bermaksud untuk mendorong Brian. Tampaknya hal itu tidak cukup karena Peter tetap dikeluarkan. Di rumah, Mark sangat marah kepada Peter. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka bukanlah keluarga yang menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Peter mencoba membela dirinya dengan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud menyakiti Brian. Namun saat itu, Carol kembali membahas tentang gambar yang membuat Nona Devin mengunjungi mereka. Mark tidak mengerti kenapa dia baru mendengarnya, dan hal ini membuatnya semakin marah. Dia memberitahu Peter bahwa dia akan dihukum, dan saat Carol menyuruhnya untuk pergi ke kamarnya, Mark memberitahunya bahwa karena dia serius dihukum, maka dia harus pergi ke ruangan bawah tanah. Saat Peter bertanya-tanya di mana letak ruang bawah tanah, Carol menarik lemari es ke samping dan memperlihatkan pintu tersembunyi di sana. Dia membukanya dan Peter dibawa menuruni tangga, lalu diminta duduk di lantai untuk merenungi perbuatannya. Setelah itu, Mark kembali ke atas dan mengunci pintu. Peter mencoba memanggil suara misterius namun tidak ada yang menjawab. Hal ini membuatnya mulai menangis. Keesokan harinya, Nona Devin dipanggil oleh kepala sekolah yang baru mengetahui kunjungannya ke rumah Peter.
Sang guru mengatakan dia pergi ke sana hanya karena menurutnya Peter membutuhkan bantuan. Kepala sekolah mengatakan bahwa dia tidak berhak untuk ikut campur dalam kehidupan pribadi para siswa, karena hal itu bisa berdampak buruk. Meski begitu, sang guru memberitahu kepala sekolah bahwa ada sesuatu yang aneh pada diri Carol. Kepala sekolah mengatakan bahwa dia mungkin terlihat aneh atau protektif karena seorang anak menghilang di lingkungan mereka beberapa waktu yang lalu pada hari Halloween. Keesokan harinya, saat menilai ulangan matematika siswanya, Nona Divine melihat kertas ujian Peter dan menulis nomor teleponnya di bagian atas. Meskipun Peter telah dikeluarkan dan dia bukan lagi gurunya, namun dia tetap pergi ke rumah Peter. Kali ini dia memberitahu Carol bahwa dia ada di sana untuk memberikan kertas ujiannya kepada Peter. Carol berterima kasih atas hal itu. Namun saat Nona Divine mulai bertanya apakah dia bisa bertemu dengan Peter dan apakah dia baik-baik saja, Mark muncul. Mark tampak memegang palu saat dia mengundangnya masuk. Dan saat dia menawarkan air, Nona Divine melihat bahwa Mark berdarah. Mark bilang tidak ada yang serius dan dia pasti terluka saat melakukan renovasi rumah. Nona Divine kemudian kembali bertanya lagi tentang Peter, termasuk di mana dia akan disekolahkan sekarang. Mark mengatakan Peter kini akan belajar di rumah saja bersama dengan Carol, yang dulunya adalah seorang guru. Di saat mereka mengobrol, Peter mendengar bahwa Nona Divine ada di dekatnya. Dia mulai berteriak meminta tolong dan juga membuat suara gadoran agar sang gurunya mendengarkannya. Namun, suara dari mesin cuci terlalu keras menutupi suara gedoran dari Peter. Dan di saat Nona Divine izin pamit, dia berjalan menuju pintu dan akhirnya mendengar suara gedoran dari ruang bawah tanah setelah mesin cuci berhenti. Dia bertanya kepada Mark suara apa itu, dan Mark memberitahunya bahwa itu adalah mesin cuci. Nona Divine tahu ada yang tidak beres, tapi dia terlihat takut pada Mark. Jadi segera pergi dari sana. Setibanya di mobil, dia baru menyadari bahwa kunci mobilnya tertinggal di dalam rumah Peter. Sebelum dia sempat memikirkan apa yang harus dilakukan, Mark muncul dan memberikan kunci yang tertinggal. Jadi dia pun segera pergi dari sana. Setelah Nona Divine pergi, Carol membuat kue dan membawanya ke Peter. Kemudian memintanya meninggalkan ruang bawah tanah dan kembali ke kamar. Malam itu, saat Peter beristirahat di tempat tidur, Carol dan Mark masuk dan mengatakan bahwa mereka telah memaafkan Peter. Setelah itu pergi dari sana. Setelah memastikan orang tuanya telah pergi, dia pergi ke dinding di kamarnya dan meminta Sora itu untuk berbicara dengannya. Sora itu meresponnya dan mulai menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan keburukan orang tuanya. Peter bilang dia ingin bertemu dengannya, tapi sosok itu bilang dia terlihat sangat berbeda dan berpikir Peter akan ketakutan padanya dan berteriak. Peter mengatakan dia tidak akan melakukan itu. Dan kemudian suara itu memintanya untuk melepaskan sebagian wallpaper dari dinding tempat asal suara itu. Ada lubang kecil di bagian itu. Dan dari sana Peter bisa melihat ke dalam untuk melihat siapa orang itu. Orang di balik tembok tampak ragu-ragu. Namun saat dia menunjukkan sebelah matanya, Peter ketakutan dan tidak percaya betapa anehnya penampilannya. Dia segera mundur dan bertanya siapa dia. Gadis itu menjawab bahwa dia adalah saudara perempuannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa orang tua merekalah yang mengurungnya di sana. Dia juga mengatakan bahwa mereka adalah orang jahat yang juga akan segera mengurung Peter. Peter mengatakan bahwa dia membuatnya takut, tapi gadis itu mengatakan bahwa dia tidak perlu merasa takut karena hal itu akan memberikannya keberanian untuk membebaskannya. Kakak perempuannya berkata bahwa dia telah menunggunya hingga cukup besar untuk menggerakkan jam di ruang tamu yang menghalangi pintu tempat dia terkunci. Dia juga berkata jika Peter masih ragu kepadanya, dia bisa menggali bagian halaman belakang dan melihat apa yang disembunyikan orang tuanya. Semua kejadian itu terlalu berat untuk dia terima, jadi Peter pun pergi tidur dengan perasaan takut. Malam itu dia bahkan mengalami mimpi buruk yang mengerikan, di mana dia melihat orang tuanya sebagai monster. Dan saat dia terbangun, Carol ada di sana untuk menenangkannya. Dia bertanya kepadanya apa yang dia lihat di dalam mimpi buruk itu, tapi Peter bilang dia tidak ingat. Di pagi hari, ketika perhatian orang tuanya sedang teralihkan, Peter pergi ke halaman belakang. Setelah menggali beberapa saat, dia melihat tengkorakan manusia terkubur di sana. Meski terkejut melihat hal ini, Peter harus segera menutupinya kembali sebelum Carol dapat melihat apa yang dia lakukan.
Saat Peter kembali ke kamarnya, suara itu memberitahunya bahwa tengkorak itu milik seseorang yang orang tuanya telah bunuh ketika dia meminta bantuan. Peter mengatakan dia sekarang memahami perasaannya, dan dia akan melakukan segalanya untuk mendapatkan bantuan dan mengeluarkannya dari sana. Suara itu bertanya dari mana dia mendapatkan bantuan, dan Peter mengeluarkan kertas ujiannya dan mengatakan dia tahu siapa yang harus dihubungi. Dia menyelinap ke kamar orang tuanya dan menghubungi nomor sang guru. Saat mengangkat telepon, dia memberitahu sang guru bahwa dia membutuhkan bantuan. Sebelum dia dapat memberitahukannya apa yang terjadi, Carol menemukannya dan mengambil telepon darinya. Dia kemudian berbicara kepada sang guru dan mengatakan bahwa Peter hanya ingin menyapanya karena dia merindukan gurunya. Carol juga menyebut bahwa Peter tidak dapat melanjutkan panggilan karena dia malu. Sang guru tidak mempercayai hal ini karena dia tahu pasti ada sesuatu yang salah. Marah dengan perbuatan Peter, Carol memasuki kamarnya untuk memarahinya. Selama memarahinya, dia baru menyadari wallpaper yang telah dilepas dari dinding serta lubang di sana. Dia tiba-tiba tampak ketakutan dan terguncang saat berjalan keluar dari kamar Peter. Carol juga bertanya kepada Peter apa yang dikatakan gadis itu kepadanya. Namun Peter tidak menjawab apapun. Carol bilang itu tidak masalah, dan apapun yang terjadi sekarang adalah kesalahannya, dan akan memberitahu Mark saat dia sampai di rumah. Malam itu, saat Mark dan Carol berdebat tentang apa yang terjadi dan apa yang harus mereka lakukan sekarang, suara itu memberitahu Peter bahwa mereka harus bertindak sesegera mungkin sebelum orang tuanya membunuh mereka. Peter kemudian turun untuk mendengar percakapan orang tuanya, tapi dia tertangkap basah sedang menguping dan segera berlari ke kamarnya. Mark kemudian pergi ke kamar Peter dan memberitahunya bahwa ada sesuatu yang harus mereka lakukan di taman besok. Keesokan harinya, Mark mengajak Peter ke halaman belakang dan menunjukkan kepadanya beberapa labu yang terinfeksi di kebun. Dia memberitahu Peter bahwa mereka harus menyingkirkan hal yang terinfeksi untuk menyelamatkan yang baik. Setelah itu memaksa Peter untuk menggali. Sementara itu, Brian berhenti di depan rumah Peter bersama dengan teman-temannya. Mereka berencana akan membalas dendam atas perbuatan Peter. Mereka memeriksa rumahnya dan memastikan bahwa akan kembali pada malam hari untuk memukulinya. Malam itu, saat keluarga tersebut sedang makan malam, seorang bocah datang untuk membunyikan bel. Namun, Carol berteriak agar anak itu pergi. Sementara itu, Peter menolak untuk menyentuh makanannya, meskipun Mark menyuruhnya. Selama makan, Mark memperhatikan bahwa supnya terasa berbeda. Jadi dia bertanya kepada Carol, apakah dia menggunakan resep lain. Carol mengambil beberapa sendok dan menyadari bahwa rasanya berbeda. Saat Carol terus mencari tahu apa yang berbeda dari sup tersebut, Mark menyadari bahwa baunya seperti kayu manis. Tiba-tiba, Mark menyadari bahwa Peter telah meracuni mereka dengan racun tikus. Dia segera meminta Carol untuk menelpon ambulans. Setelah itu dia mulai bertanya pada Peter, apakah dia yang melakukan ini? Sementara itu, Carol menyadari bahwa kabel telepon rumah mereka telah diputus. Dan saat Mark mendesak untuk menjawab, Peter berkata bahwa mereka telah menyakiti kakaknya. Sebelum Mark dapat melakukan apapun, dia mulai memuntahkan cairan hitam sebelum jatuh ke tanah dan tewas seketika. Melihat hal ini, Carol mengambil pisau dan mulai mengejar Peter. Saat dia menangkapnya, racun juga mulai beraksi, dan dia mulai muntah-muntah sebelum jatuh dari tangga dan meninggal. Peter naik ke kamarnya, dan tampaknya gadis di balik temboklah yang memberikannya ide untuk melakukan semua ini. Dia kemudian meminta Peter untuk mengambil kunci pintu dan membebaskannya. Peter mengambil kunci dan berhasil membuka pintu tempat adiknya berada. Namun, suara gadis itu berubah, dan dia mulai tertawa aneh. Melihat hal ini, Peter segera berlari bersembunyi di kamarnya. Secara kebetulan, Brian dan gengnya tiba di rumah Peter. Adik Peter mendengar mereka membunyikan bel, tapi dia terlebih dahulu membereskan tubuh Carol dan Mark. Setelah itu membuka pintu dan membiarkan Brian berserta gengnya masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba, dia berubah menjadi monster dengan rambut sangat panjang dan membunuh mereka satu persatu. Di tempat lain, Nona Divine masih merasa terganggu dengan telepon yang diterimanya dari Peter. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke rumah Peter untuk memeriksanya. Kembali ke rumah Peter, yang tersisa hanyalah Peter dan saudara perempuannya.
Dari tempat bersembunyi, Peter mendengarnya berbicara tentang bagaimana dia terlahir sebagai monster. Dan sejak itu orang tua mereka membencinya. Dia juga mengaku bertanggung jawab atas hilangnya gadis muda dari lingkungan tempat tinggal mereka, karena dialah pembunuhnya. Kakak perempuannya juga menyebutkan bahwa dia menghabiskan waktu di kandang untuk mempersiapkan diri ketika akan dibebaskan oleh Peter. Tak lama kemudian, dia menemukan Peter dan menguncinya di kandang. Sementara itu, Nona Divine yang tiba di rumah menerobos masuk setelah tidak ada yang membukakan pintu. Setelah beberapa saat berjalan di sekitar rumah, Peter mendengar Nona Divine memanggil namanya. Dia segera berteriak agar gurunya pergi, tapi dia tidak mengerti mengapa Peter bisa dikurung di ruang bawah tanah dengan mayat di sekitarnya. Sang guru pun mengatakan tidak akan meninggalkannya di sini. Dan entah dari mana, saudari perempuan Peter mulai menuju ke kamar. Namun, saat Nona Divine mendengar suaranya, dia segera mengunci pintu. Peter memberitahu Nona Divine bahwa monster itu adalah saudara perempuannya. Dan saat makhluk itu menuju ke ruang bawah tanah, Nona Divine mendobrak tembok untuk mengeluarkan Peter. Saat mereka berlari keluar rumah, monster itu berhasil menangkap Peter tepat saat Nona Divine akan membawanya keluar. Dia mengurung Peter dalam sangkar sempit dan mulai berbicara dengannya tentang bagaimana dia selaku diperlakukan tidak adil oleh orang tua mereka. Saat itu Nona Divine masuk kembali dan monster itu memutuskan untuk menyingkirkan dia untuk selamanya. Monster tersebut berhasil melukai Nona Divine dengan cepat. Namun saat dia hendak membunuh gurunya, Peter menarik rambut panjang monster tersebut dari dalam sangkarnya. Dia akhirnya menggunakan rambut itu sebagai tali untuk keluar dari kandang. Sementara itu sang monster tidak berdaya dan sangat kesakitan akibat rambutnya yang ditarik Peter. Sementara itu, Nona Divine mulai memukulinya, tapi sepertinya tidak terjadi apa-apa pada monster itu. Jadi Nona Divine dan Peter mendorongnya ke dalam kandang dan menguncinya di sana. Saat mereka hendak meninggalkan rumah, monster itu mulai mengancam Peter yang ingin pergi. Dia mengatakan Peter tidak berbeda dengannya dan mengatakan bahwa dialah yang membunuh orang tua mereka. Namun Peter berteriak dengan marah dan mengatakan bahwa mereka tidak sama. Monster itu kemudian berkata bahwa kandang ini tidak akan cukup untuk menahannya di sana. Dia juga mengatakan bahwa Peter akan melihatnya kemanapun dia pergi dan dia akan selalu berada tepat di belakangnya.